bisa coret ya. 12 sama 6 coret. Ini kan dapat 2 ya. 12 bagi 6 2. 17 sama 34 bisa. Kita bedakan cara coretnya. 34 bagi 12 17 dapat 2. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Jumpa lagi bersama saya Pak Safa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab bilangan bulat dan pecahan. Jika 13 ini masuk di pelajaran kelas 7 ya. Jadi ini adalah video keempat. Video 3 video sebelumnya silahkan yang belum tonton klik link di atas. Langsung saja ke materi, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi pada pecahan. Jadi seperti di bilangan bulat. Oke. Sebenarnya teman-teman, kalau kita menyebutkan operasi pada pecahan, di operasi di matematika itu selalu operasi hitung ya. Ada operasi hitung. Jadi jangan berpikir operasi lain gitu ya. Jadi operasi pada pecahan itu seperti di bilangan bulat sama ya. Dia ada operasi, ada ya kita kenalkan 4 lah operasi. Yang pertama adalah penjumlahan, ingat ya. Pengurangan, terus perkalian dan pembagian. Oke. Nanti kunci dari masing-masing operasi ini, kalau penjumlahan dan pengurangan itu kuncinya adalah, ingat dulu ya kuncinya ya, adalah selalu samakan penyebut ya. Samakan penyebut. Nah, terus yang kedua, kalau penyebutnya sudah sama, baru kita operasikan pembilangnya ya. Kayak kemarin di mengurutkan, kita membandingkan pembilangnya. Jadi operasikan pembilang ya. Sebentar kita lebih dalam bilang. Kemarin sama kok kayak mengurutkan juga. Nah, kalau di perkalian dan pembagian kuncinya cuman satu ini. Lebih gampang sih sebenarnya perkalian dan pembagian. Sama kayak di bilangan bulat juga, lebih gampang kan perkalian dan pembagian. Sisa hafal saja, kalau plus kali minus jadi hasilnya minus, kali minus kali plus hasilnya minus. Jadi kali minus kali minus hasilnya plus ya. Jadi kunci cuma satu nih. Dia harus diubah ke pecahan biasa dulu. Pecahan biasa. Terus yang kedua, kalau pembilangnya ya, pembilang sama pembilang. Jadi kalau kali dikali pembilang ya, pembilang kali pembilang ya. Penyebut, per penyebut kali penyebut ya, penyebut. Jadi cukup mudah sih untuk perkalian, nanti kita lihat lebih mudahnya ya contohnya ya. Oke, gimana dulu kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Saya satukan saja nanti dan pengurangan ya, pecahan. Nanti untuk detailnya ini sama dengan bilangan bulat sebenarnya ya. Nah, misalkan saya punya 1/2 ya, ditambah 3/2. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama, ini langsung nih bisa. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, sisa kita operasikan pembilangnya. Operasinya apa di sini? Penjumlahan ya. 1 ditambah 3 gitu. Karena penyebutnya sudah sama. Oke, berarti jawabannya 4/2 atau sama dengan 2 ya. Oke, tergantung operasinya apa. Contohnya lagi ya. Saya punya
2/3 dikurang ya 7/3. Nah, sama penyebutnya. Langsung kita tulis 3, 2 dikurang, kan kurang operasinya 7 ya. Oke, jadi kurang ini langsung mewakili si pembilangnya. Melekat di pembilangnya ya, 2 dikurang 7, saya punya 2000, saya beli barang yang 7000, berarti saya hutang ya 5000, 5/3. Atau ke dalam bentuk pecahan biasa, jadi sama dengan minus 5/3 itu 1, 2/3. Ingat ya, jadi 5 itu 1, sisanya 2 ya. 5 dibagi 3 itu hasilnya 1, sisanya 2/3. Ingat mata pelajaran. Ingat video yang kita membuat pecahan campuran ya. Oke, misalkan yang ketiga kita coba ada minusnya. Jadi kalau misalkan minus ya, saya punya minus 3 ya per 4. Nah, terus ditambah dulu deh, ditambah minus ya, minus berapa, minus, saya kasih dalam kurung, minus 5/4 gitu ya. Oke, lihat. Nah, kalau plus ketemu minus, kan ini plus ketemu minus ya, ini kan penyebutnya sudah sama, bisa kita tulis begini, 4 minus 3 plus ketemu minus jadi minus ya. Oke, saya punya utang 3000, terus utang lagi 5000, berarti saya punya utang 8000 ya. 8/4 berarti 2. Di sini ada minus, tulis minus ya. Oke, pelan-pelan. Jadi tergantung operasinya ya. Terus yang keempat, ini masih penyebutnya sama. Jadi penyebutnya masih sama nih. Sekarang yang terakhir kita punya, jadi saya gabungkan ya, campurkan penjumlahan dan pengurangan biar sudah mahir gitu. Terus saya punya misalkan 3/5 ya, dikurang minus 6/5 ya. Kita lihat penyebutnya sudah sama ya, berarti 5, 3 minus ketemu minus jadi plus ya. Nah, itu maksudnya, operasikan si pembilangnya. Nah, berarti jawabannya 3 tambah 6 9 ya, 9/5. Kalau kita bentuk ke pecahan campuran, jadi 1, 9 bagi 5 kan sisanya 4 ya, 4/5 ya. Oke, sekarang kita coba yang penyebutnya beda ya. Namanya beda, misalkan saya punya 3, 2/3 ditambah 5/9. Oke, penyebutnya beda, cari KPK-nya. Kebetulan KPK dari 3 dan 9 adalah 9 itu sendiri ya. Oke, 9 tambah 9 bagi 3, 3 kali 2 berapa? 6 ya. 6 ditambah 9 bagi 9 kan 1 kali 5. Oke, sama dengan 11/9. Oke, tetap ya. Kita coba lagi deh. Punya 3 lagi deh, 23 dikurang dulu, dikurang 1/4 misalkan. Oke, ini 3 sama 4. KPK-nya berapa? 3 sama 4. Langsung ya, 12. 3 kali 4 gitu. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8 ya. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Nah, dapat kan 8 dikurang 3, dapat 5/12. Oke, aman ya. Nah, sekarang yang memuat pecahan campuran. Kalau kita punya pecahan campuran 1, 2/3 dikurang ya, atau langsung deh campuran sama campuran ditambah 2
ya, 4/5 ya. Oke, ini tidak perlu diubah ke pecahan biasa ya. Kita langsung saja 1 sama 2 ditambah 1 tambah 2 3. Nah, baru pecahannya kita operasikan. Yang pecahan bilangan bulatnya kita operasikan ya. 1 tambah 2 3. Terus kita tulis 2/3 ditambah 4/5 ya. Oke, kebetulan si 2/3 dan 4/5 ini nggak sama nih, nggak sama penyebutnya. Oke, kita samakan dulu, tapi tetap tulis 3-nya ya. 3 sama 5, KPK-nya berapa? 15 ya, 15. 15 bagi 3, 5 kali 2, 10. Ditambah 15 bagi 5, 3 kali 4, 12 ya. Baru jumlahkan, dapat 3. 10 tambah 12, 22/15 ya. Nah, ini bisa kita bentuk ke pecahan campuran nih. Wah, nggak cukup nih, di sini lah, cukup. Oke, 22/15 berarti saya punya 3 ditambah pecahan campurannya 1. 22 bagi 15, sisanya 7 ya. 7/15 karena 15 tambah 7 itu 22. Nah, jadi kita punya 1/7/15. Nah, 3 tambah 1 sama dengan 4 ya. Berarti kita bisa jadi 4/7/15. Nah, itu untuk pecahan campuran ya. Nah, oke. Kita hapus deh, biar kita perbanyak contohnya ya. Kita perbanyak contohnya. Oke, kita punya yang nomor 8 ya, masih di pecahan campuran, tapi kita pakai yang pengurangan ya. Saya punya 2/5. Oke, dikurang 1/4. Oke ya, jadi ini kurang. Nah, kalau untuk pengurangan sama, bilangan bulatnya kita kurangkan dulu. 2 dikurang 1 ya. Nah, ditambah, kenapa ditambah? Nanti kita tetap kurangkan. 2/5 dikurang 1/4 ya. Jadi ini pemisahnya tambah karena dia masih dalam satuan ini. Jadi sini kan bisa kita tulis yang ini ya, 2/5. Itu bisa kita tulis 2 ditambah 2/5. Nah, kalau ada yang bertanya, tambah itu dari mana? Dari sini ya hasilnya ya, 2/5 gitu. 2 dikurang 1 dapat 1 ditambah. Nah, ini kan belum sama penyebutnya. Kita samakan dulu. 5 sama 4 kan 20 ya. Nah, 20 bagi 5, 4 kali 2, 8 dikurang 20 bagi 4, 5 dikali 1, 5. Nah, ini dapat 1, 3, 8 dikurang 5, 3/20. Bisa langsung ditulis gitu ya. Walaupun ada jumlahnya di sini, ini sama. Jadi ini kan sebenarnya 1 ditambah 3/20. Nah, kita bisa satukan cara tulisnya. 1 3/20. Sama kayak ini. 3 tambah 1 7/15. Nah, langsung kita tulis 3 tambah 1 4, 7/15 ya. Oke, ini nggak masalah nih kalau misalkan si bilangan bulatnya lebih besar daripada si pengurangnya ya, lebih besar daripada yang dikurangkan. Atau si yang dikurangkan lebih besar daripada pengurangnya ya. Jadi dia gampang. Misalkan kalau si pengurangnya lebih kecil ya, yang dikurangkan lebih kecil. Misalkan saya balik deh, 1/4 dikurang 2/5 ya. Oke, kalau ini berarti bisa kok kita tulis gini juga. Bisa sama dengan 1 kan kurang ya, 1 dikurang 2 ya, tetap ditambah kan ini 1/4 itu bisa kita tulis 1 tambah 1/4 ya.
1/4 dikurang 2/5. Jadi kita kuncinya kalau untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan campuran, disamakan saja bilangan bulat sama bilangan bulatnya, pecahan sama pecahannya ya. Nah, 1 dikurang 2, wah jadi minus nih. Tidak apa-apa, kita tulis saja. Nah, terus 1/4 kita tulis 20 ya, disamakan penyebutnya 5 ya, karena 20 bagi 4 5 kali 1 5 dikurang 20 bagi 5 4 kali 2 8 ya. Nah, ternyata ini juga minus nih, minus 1 ditambah 5 dikurang 8 kan minus 3 ya, per 20. Oke, jadi minus ketemu minus, jadinya apa nih? Jadinya minus 1/3/20. Oke, jadi ini disamakan nih, bisa langsung sama gitu. Karena ini bisa kita tulis ya, coba perhatikan. Ini saya bisa tulis jadi minus 1 ditambah, jadi minusnya saya keluarkan 3/20. Oke, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan beres ya. Jadi pada intinya adalah kalau ada bilangan bulat sama bilangan bulat, nah silahkan dikurangkan ya. Atau kita kasih contoh lagi deh satu. Contoh satu lagi, saya hapus dulu. Saya mau kasih contoh kayak gini nih. Misalkan saya punya nomor 10 ya. Saya punya 5/3 ya. Nah, dikurang 2. Dua 5/6. Nah, lihat ya. Nah, sama caranya. Kalau pengurangan berarti dikurangkan dulu bilangan bulatnya. 5 dikurang 2. Nah, ditambah, karena itu selalu ditambah ya, karena 5 ini 5/3 ini 5 tambah 1/3 ya. 1/3 dikurang, baru dikurang 5/6 ya. Oke. Kita punya 5 dikurang 2, 3 ya. Tambah, nah lihat 3 sama 6, KPK nya 6 ya. 2 dikurang 5, wah lihat nih ada minus nih. 3 ditambah 2 dikurang 5, minus 3 ya, per 6. Nah kalau ada minus, kita ubah si 3 ini, kita ambil 1. 3 kan ini bisa 2 tambah 1 ya, tambah 1. Nah, karena ini plus ketemu minus, kita bisa kurang 3/6. 3/6 ini bentuk sederhananya bisa ya. 3/6 itu sama dengan 1/2 ya. 2 ditambah 1 dikurang setengah. Nah, dapat 1 dikurang 1/2. Ini sama dengan, samakan penyebutnya, 1 itu kan 2/2 ya. Dapat 2, saya hapus dulu. Sini. Biar jelas ya. 2 tambah 1 itu kan 2/2 ya, dikurang 1/2. Nah, bisa kita samakan nih. Dapat 2 tambah penyebutnya 2, 2 dikurang 1. Ya. Oke. Kita dapat berapa nih berarti? Dapat 2 ditambah 1/2 atau sama dengan 2/2. Kalau 2 tambah 1/2 ini bisa kita langsung satukan ya. 2/2. Oke, ingat konsep pecahan campuran ya. Itu bisa kita A B per C sama dengan A tambah B per C ya. Misalkan saya punya 1 2/3 sama dengan 1 ditambah 2/3. Ingat itu. Ingat ini. Oke. Nah, sekarang untuk
pecahan dan pengurangan kita anggap beres ya. Sekarang kita ke perkalian dan pembagian. Oke, sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian. Kali dan bagi ya. Apa kuncinya tadi? Pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut untuk perkalian. Nah, kalau pembagian ini nanti kita bentuk ke bentuk perkalian. Nah, maksudnya gimana sih? Oke, konsepnya ya. Kalau saya punya perkalian ya, walaupun dia beda bilangannya ya, A per B dikali C per D, walaupun bilangannya beda, jadi kita tidak harus menyamakan penyebut di perkalian. Langsung saja A dikali C per B dikali D. Tapi syaratnya apa? Syarat utamanya adalah kita ubah ke bentuk pecahan biasa ya, pecahan biasa. Oke, itu kuncinya perkalian ya dan pembagian. Nah, pembagian nanti ikut ke perkalian. Nah, kalau saya punya kedua, ini untuk perkalian. Kalau saya punya pembagian A per B dibagi C per D. Nah, ini saya ubah ke bentuk perkalian. Tapi A per B sama dengan A per B. Nah, kali ini tandanya berubah ya. Si bagi ini bagi tadi berubah jadi kali. Lihat ya, berubah jadi kali. Tapi dengan syarat C dan D ini bertukar. Dikali D per C. Jadi untuk pembagian dia sama dengan baginya jadi kali, tapi C-nya sama D-nya bertukar ya. Oke, nanti lebih jelasnya di contohnya ya. Oke, langsung saja ke contohnya ya. Nah, kalau perkalian ini relatif lebih mudah sih dibanding penjumlahan ya. Mungkin ya nanti nominalnya yang lumayan gitu ya, lumayan besar. Oke, contoh nomor 1 ya. Sampel nomor 1. Saya punya 1/2 dikali 2/3. Lihat ya, ini penyebutnya tidak sama. Ini tidak sama. Nah, ini bisa langsung 1 kali 2. Jadi 1 kali 2 kita pakai yang cara lama dulu ya. 2 kali 3. Jadi pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut. Ingat ya. Ini ya. Caranya. Ini sama ini dikalikan ini sama ini. Terus sama dengan berapa? Berarti 2/6 ya. Atau 2/6 disederhanakan jadi 1/3. Atau kita bisa pakai cara coret ya. Ini bisa kita coret. Karena ada 2 di atas, 2 di bawah, bisa kita coret kalau perkalian pembagian ya. Jadi 1/3 ya. Oke, gampang, sederhana itu kok. Mungkin nominalnya, misalkan saya punya nominal yang lebih gede ya, lebih besar gitu. Saya punya 13. Wow. 13/15 lah. Dikali 5/26. Lihat nih. Nah, lihat ya. Saya kalikan atas kali atas, 13 dikali 5, di bawah kali bawah, 15 kali 26. Nah, tapi kalau kita kalikan, lihat nih, gede ya, besar ya, 15 kali 5, 13 kali 5, 15 kali 26. Tapi lihat nih, 5 sama 15 dia ada hubungannya nih, dia saling membagi. 13 sama 26 juga ada hubungannya. 13 kan 26 itu kan 13 kali 2 ya. Jadi saya bisa tulis nih, 13 dikali 5 per 15-nya saya ubah jadi itu 5 dikali 3 ya, 15. 26-nya saya ubah jadi 2 dikali 13. Oke. Saya tandai dulu biar paham. 5 kali 3 15 ya. 2 kali 13 dia menutupi 2-nya. 2, 6. Nah, di bawah ada 5, ada 13. Bisa kita coret nih. 5 sama 5, 13 sama 13. Sehingga kita peroleh yang sisa yang mana? Nah, ini kan dicoret jadi 1 ya. 1 kali 1 sisa 1.
3 kali 2, 6 seper. Wah, ternyata di perkalian selain aturan-aturan yang biasa ya, kita bisa main coret mencoret gitu ya, atau dalam artian menyederhanakan ya, menyederhanakan. Oke, sekarang kita coba yang menggunakan pecahan campuran ya. Kan saya punya 2 5/6 dikali atau saya pakai minus deh, kita belum pernah pakai minus ya. Minus minus berapa nih? Minus 1 misalkan seper 3 ya. Oke. Nah, kuncinya ini tidak bisa nih, ini bukan penjumlahan. Kita harus jadikan dia pecahan biasa dulu. 2 5/6, jadi 6 kali 2, 12, 12 kali 5, atau kali 5 tambah 5, 7 ya, 17 per 6 dikali, oke, kita tulis minusnya, minus 3 kali 1, 3, 3 tambah 1, 4 per 3. Oke, ingat, positif kali minus jadi minus ya, jadi jawabannya minus ini pasti. Minus dari atas kali atas, bawah kali bawah, 17 kali 4, 6 dikali 3, dapat berapa? 17 kali 4, 468 ya, per. Ini tidak ada yang bisa dicoret soalnya, makanya jawabannya agak rumit ya. 6 kali 3, 8, minus, karena dia negatif kali positif. Begitupun yang lain ya. Ingat, kalau positif kali positif. Nah, jadi apa tadi ada kemarin? Positif ya. Positif kali minus dapat minus. Kalau minus kali positif dapat minus juga. Kalau negatif kali negatif dapat positif ya. Jadi bedanya di situ. Oke, sudah perkalian. Sekarang kita ke pembagian. Bagian misalkan perkalian ya, sampel perkalian. Sekarang sampel pembagian, kita masuk ke bagi 1. Jadi caranya gini, kalau saya punya 2/3 ya, dibagi, oke, dibagi misalkan dibagi seper 6 lah. Oke, yang bagi ini jadi kali 2/3 ya, kita ubah jadi kali. Nah, kita balik 6/1. Oke, lihat, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 6 per 3 kali 1. Ada yang bisa kita coret tak? Ada ya yang kita bisa coret ya. 6 sama 3, karena 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, jadi dapat 2 kali 2, 4/1. Kita tidak perlu 1 aja tulisnya, per 1 ya, atau sama dengan 4 saja. Karena 4 dibagi 1 ya 4 gitu ya. Nah, coba contoh kedua, terakhir kita pakai pecahan campuran ya. Kita punya 2 5/6 dibagi 12/34. Oke, saya campurkan nih, ada pecahan campuran, ada pecahan biasa. Oke, apa dulu langkah-langkahnya? Kita ubah dulu ke pecahan biasa ya. 2 dikali 6 dikali 2, 12 tambah 5, 17 ya, 17/6. Nah, baginya jadi kali kita tukar 34/12. Jadi 12-nya ke bawah. Oke, karena soalnya agak rumit, ini saya tukar ya. Tadi saya tukar jadi 34/12 ya. Oke. Nah, lanjut sini kali, saya tukar 12 sama 34. Berarti tukar 12/34. Jadi kalau pembagian ubah ke perkalian ya. Ingat kuncinya itu. Lihat nih, 17 kali 17 dikali atas kali atas, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 34. Nah, sekarang ada yang bisa kita coret?
ternyata ada ya yang kita bisa coret ya. 12 sama 6 coret, ini kan dapat 2 ya. 12 bagi 6 2. 17 sama 34 bisa. Kita bedakan cara coretnya. 34 bagi 12 17 dapat 2. Wah, ternyata jawabannya bagus nih. Unik ya jawabannya. 34 bagi 17 2. Jadi kita simpan di yang ada sisanya ya, atau yang membaginya. 12 berarti dapat 2 per 2. 2 per 2 dapat 1. Wah, bagus ya. Nah, jadi ubah ke bentuk pecahan biasa, atas kali atas, bawah kali bawah ya, ingat. Nah, kalau pembagian jadi perkalian. Kalau pembagian, ingat, pembagian di pecahan biasa jadi perkalian. Diubah jadi perkalian dengan menukar si penyebut dan pembilang dari bilangan yang dibagi ya, bilangan yang dibagi. Ini tukar gitu. Oke. Dan ingat konsep ya, menyederhanakan. Menyederhanakan. Oke, kalau bahasa saya sih coret-coret ya. Nah, coret-coret ya. Coret. Oke. Itu untuk operasi pada pecahan. Kita punya 4 ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Insyaallah di video selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat pada bilangan bulat dan pecahan. Ada asosiatif, komutatif, dan distributif ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bisa dipahami. Jika bermanfaat silahkan di-share ke teman-temannya. Dukung terus kami biar bisa istiqomah ya untuk mengupload videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.